Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Himatul Khairiyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2025, asal LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 243141916475. Saya saat ini mengajar di Yayasan Pendidikan Islam Abi Hurairah yang beralamatkan di Dusun Juwer, Desa Ngelagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Dan saya saat ini juga mengajar di MTS Abi Hurairah dan SMA Abi Hurairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana hari ini? Baik. Oke. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Hari ini saya mau mengabsen dulu satu persatu, ya. Nanti yang saya absen bisa mengacungkan tangan, ya. Adinda Intan Safira. Adelia Intan Safira udah ada ya. Adinda Karunia Cahyani, Anggun Novitasari, Muhammad Bagus, Muhammad Putra Sepia, Muhammad Faisal Aditya, Fuad Hasan, Nuril Abidin, Nailul Muna, Naswa, Sinta, Raffi, Haris, Ira, Sylvia. Ada lagi belum saya panggil? Oke, sebelum kita mulai bersama materi ekonomi hari ini, kalian berdiri semua. Ya, saya minta ini untuk mengolah otak kanan dan otak kiri. Ya, karena ini adalah materinya waktunya siang ya. Jadi kalian biar semangat, kita nanti pakai sholawat Nabi dengan tangan di kepal. Kalau tangan kiri pakai jempol, tangan kanannya nanti pakai jari apa ini? Jari kelingking. Bisa dimengerti? Oke, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Sholatu wassalamu ala toha rasulillah. Sholatu wassalamu ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Gimana perasaannya? Sudah fresh? Sudah fresh? Sudah. Oke. Oke anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan manusia. Di sini sebelum saya memulai pembelajaran pada siang kali ini, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada siang kali ini. Untuk yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dengan tepat, jadi sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan subjeknya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dari kebutuhan manusia. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kebutuhan manusia dalam bentuk peta konsep. Ya, itu nanti jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nanti ada peta konsepnya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, anak-anak, ini ada sebuah video tentang kebutuhan manusia.
Tolong diperhatikan, dicermati masing-masing sebelum nanti kita diskusi bersama-sama. Ya, saya mulai. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhanku saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengumpulkan barang-barang yang aku pesan tadi. Sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang, alatan, sepatu, dan ganti. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan lengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar-bentar, aku lihat dulu ya. Kira-kira berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Hitunglah, waktu masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang memenuhinya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya, aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau berbagi di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk mempersiap maniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau ada iritasi bisa diberikan buku kulit dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan adikku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku. Kalau adikku demam, jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat untuk demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang, karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Untung saja obat ini kesehatan langganan hidup di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar kesehatanku di sana. Kalau aku tidak obat ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukmu di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan yang waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah mendapat kebutuhan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Oke, setelah tadi kalian melihat video yang ada di layar tadi, itu kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi apa saja? Kebutuhan menurut apa? Intensitasnya. Untuk intensitasnya tadi kebutuhan apa saja? Primer. Apalagi? Terus? Apalagi tadi kebutuhan manusia menurut yang tadi jasmani sama rohani. Itu kategori apa tadi anak-anak? Bisa dibaca di buku? Sifatnya. Ada lagi? Kebutuhan mendesak termasuk dalam kebutuhan apa? Berdasarkan apa?
Waktu. Ya. Berdasarkan waktu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Oke, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 3 saja ya, biar mudah untuk membagi kelompoknya. Sini saya anggap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ada tugas, ini adalah sebuah profesi, ya, sebuah profesi yang nanti kalian harus bisa menentukan kira-kira apa saja kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dari beberapa profesi. Ya. Kalian kan masih ingat, kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, jadi yang utama. Kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan pokok atau premier. Sedangkan kebutuhan tersier itu kalau sudah kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder sudah terselesaikan, baru kebutuhan tersier. Bisa dipahami? Ini ada beberapa profesi, ya. Nanti kalian tulis di sampingnya, ditulis nama kelompok 1. Di sini kira-kira saya ambil contoh damkar ya. Ini contoh kebutuhan pokoknya apa, kebutuhan sekundernya apa, kebutuhan tersier apa. Ya, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, sekarang silakan tempat duduknya diatur. Sudah siap kalian? Sudah siap kalian? Sudah bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ditulis, jangan lupa ditulis nama kelompok 1, kelompok 2. Dan juga di situ disebutkan nama kelompoknya juga ya. Kelompok 1, kelompok 3. Oh, ini 3. Angka. Nanti salah satu bisa mempresentasikan ya hasil dari diskusi kalian kali ini. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Karena kebutuhan dari setiap profesi itu berbeda-beda. Ya. Nanti teman kalian juga bisa bertanya juga, kenapa kok ini dijadikan dari kebutuhan premier? Nanti ketika salah satu yang ada di depan harus bisa menjawab.
Versinya apa? Kacamata. Oke, setelah habis diskusi kalian sudah selesai? Nanti ini tidak semua untuk presentasi ya, saya ambil hanya kelompok 2 sama kelompok 3 saja untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada siang kali ini. Untuk yang mau maju ke depan, kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada siang kali ini. Nyidek. Kebutuhan primer seorang guru itu termasuk kandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan sesuai bidangnya. Kalau guru matematika berarti pendidikan matematika, kuliahnya. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Terus ada fasilitas pendidikannya di sekolah. Lalu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder guru adalah buku, referensi, media pembelajaran, perlengkapan kantor. Dan kebutuhan tersiernya guru itu termasuk kayak jam tangan, kacamata, mobil atau motor. Sedangkan dokter di sini berbeda ya. Kalau kebutuhan primernya dokter itu alat-alat kedokteran, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan kedokteran, sama seragamnya tetap sendiri. Kebutuhan sekundernya alat diagnosis canggih, teknologi informasi, sistem rujukan ke spesialis. Jadi kalau spesialis jantung berarti ya nanti sistem rujukannya ya jantung dengan jantung. Itu. Kebutuhan tersiernya bisa mobil mewah, pendidikan yang mahal, terus investasi yang mahal, sama pengalaman eksklusif. Bisa dipahami? Apa ada yang mau tanyakan? Oke, ada yang mau tanyakan, Tonton? Ada yang mau tanyakan? Ada. Oh ya. Karena gak semua guru memerlukan kacamata. Jadi kacamata itu kan dipakai buat guru yang minus atau kelas aja. Jadi termasuk tersier karena kan gak semua yang Gimana? Bisa diterima? Hapus untuk kelompok 2. Oke, sekarang untuk kelompok 3 saya persilakan. Kebutuhan primer seorang koki: alat memasak, baju koki, ruang persiapan, dan lap dapur. Dan berikutnya kebutuhan sekunder seorang koki: alat komunikasi, peralatan elektronik. Dan berikutnya kebutuhan tersier seorang koki: restoran, pendingin, kendaraan, dan hiburan. Lanjut. Dan berikutnya profesi seorang seniman. Kebutuhan primer seorang seniman: makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, ruang kerja, dan alat musik. Ada ditanyakan, ada yang bisa dibantu anak-anak?
Nggak usah, cukup primer, sekunder, sama tersier. Sekarang kurang satu yaitu seniman. Silakan sama saja. Hanya yang dibutuhkan adalah kebutuhan menurut intensitasnya saja. Untuk yang sifat dan waktu tidak usah. Sudah selesai anak-anak? Belum. Oke, setelah habis diskusi kalian sudah selesai? Nanti ini tidak semua untuk presentasi ya, saya ambil hanya kelompok 2 sama kelompok 3 saja untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada siang kali ini. Untuk yang mau maju ke depan, kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada siang kali ini. Nyidek. Kebutuhan primer seorang guru itu termasuk kandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan sesuai bidangnya. Kalau guru matematika berarti pendidikan matematika, kuliahnya. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Terus ada fasilitas pendidikannya dalam di sekolah. Lalu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder guru adalah buku, referensi, media pembelajaran, perlengkapan kantor. Dan kebutuhan tersiernya guru itu termasuk kayak jam tangan, kacamata, mobil atau motor. Sedangkan dokter di sini berbeda ya. Kalau kebutuhan primernya dokter itu alat-alat kedokteran, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan kedokteran, sama seragamnya dokter. Kebutuhan sekundernya alat diagnosis canggih, teknologi informasi, sistem rujukan ke spesialis. Jadi kalau spesialis jantung berarti ya nanti sistem rujukannya ya jantung dengan jantung. Itu. Kebutuhan tersiernya bisa mobil mewah, pendidikan yang mahal, terus investasi yang mahal, sama pengalaman eksklusif. Bisa dipahami? Apa ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanyakan, Tonton? Ada yang mau tanyakan? Ada. Oh ya. Karena gak semua guru memerlukan kacamata. Jadi kacamata itu kan dipakai buat guru yang minus atau kelas aja. Jadi termasuk tersier karena kan gak semua ya. Gimana? Bisa diterima? Aku untuk kelompok 2.
Oke, sekarang untuk kelompok 3 saya persilakan. Kebutuhan primer seorang koki: alat memasak, baju koki, ruang persiapan, tempat dapur. Dan berikutnya kebutuhan sekunder seorang koki: alat komunikasi, peralatan elektronik. Dan berikutnya kebutuhan tersier seorang koki: restoran, pendingin, kendaraan, dan hiburan. Lanjut. Dan berikutnya profesi seorang seniman: kebutuhan primer seorang seniman: makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, ruang kerja, dan alat musik. Kebutuhan primer seorang koki: alat memasak, baju koki, ruang persiapan, tempat dapur. Kebutuhan sekunder koki: alat komunikasi, peralatan elektronik. Kebutuhan tersier koki: restoran, pendingin, kendaraan, dan hiburan. Dan berikutnya kebutuhan primer seorang seniman: makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, ruang kerja, dan alat menulis. Alat melukis. Dan kebutuhan sekunder seorang seniman: cat dan pigmen, kuas, kanvas dan kertas, peralatan digital. Dan kebutuhan tersier seorang seniman: studio mewah dan koleksi seni bebas. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oh, ada. Silakan. Kenapa liburan masuk ke dalam tersier? Kenapa? Koki ya? Yang koki? Ya, yang koki. Karena seorang koki juga membutuhkan refreshing untuk mendapatkan inspirasi. Oke. Iya. Ya, gimana? Bisa dimengerti? Jadi intinya itu koki itu kan juga butuh liburan. Jadi ketika dia liburan, dia bisa menginspirasi sebuah masakan. Ya, jadi ide-ide masakan itu ya. Oke. A+ untuk kelompok 3. Ya, anak-anak, sebelum materi ini kita selesai, sebelumnya saya akan kasih kesimpulan. Tapi dari awal sampai akhir, kira-kira dari siswa-siswa ada yang bisa menyimpulkan? Siapa kira-kira? Ira mau menyimpulkan? Kira-kira tadi apa saja yang Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran saat ini tuh kebutuhan manusia itu beragam dan bisa dikategorikan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, terima kasih. Itu salah satu kesimpulan dari teman kalian. Jadi kalian bisa dimengerti ya bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan kebutuhan manusia itu bisa mempengaruhi perilaku kita, ya, mempengaruhi keputusan kita juga. Jadi sampean harus bisa betul-betul memprioritaskan ya mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Jadi harus mempunyai skala prioritas. Oke. Sebelum selesai, saya ada tugas untuk kalian ya, untuk minggu depan kalian membuat skala prioritas ya, membuat skala prioritas kebutuhan kalian masing-masing. Ya. Jadi apa saja kebutuhan prioritas kalian yang terpenting untuk kalian? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya. Jadi itu salah satu PR kalian, tugas kalian di rumah untuk membuat skala prioritas kalian apa saja yang dibutuhkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.